ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah undangan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad 1447 Hijriah yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terjadi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekali ini, agar kami perlihatkan kepada sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan sungguh Dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lalu, yaitu di Sidratul Muntaha. Dilihatnya ada surga dan Baitullah. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang menyelimuti. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari Jibril dan tidak pula mengomentari. Sungguh Dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha Dia Allah dengan segala hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Sarah dan Ananda Sayang yang telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Amma ba'du. warahmatullahi
Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Marehan yang telah tampil untuk kedua kalinya. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti, yakni uraian hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu sekalian, baiklah kita pusatkan konsentrasi dan perhatian kita untuk sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Tubagus Ahmad Hashim. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi umur mungkin saya paling umur Pak Juan Balaga. Dan segi pengalaman jam terbang dua orang tadi bagus dengan saya dari Sumatera saya. Mohon izin Pak, untuk neraka, coba sudah neraka. Kelar Pak, kalau izin dulu. Jam terbangnya lebih banyak. Makanya ketika Pak ngomong ke saya, apa nggak salah kalau gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan adkhiluha bi yawmil qiyamah. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على شريعة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Para jamaah rahimahullah, alhamdulillah, bagi yang kata orang semua bilang cedung kata bahasa orang yang katawinya orang bahasa cedung itu mau apa? Mendung, bukan agak mendung Pak ya, mendung apa kayak mau hujan tapi enggak, insyaallah mudah-mudahan. Jadi panas enggak, juga dingin juga enggak, sedang. Seperti inilah mungkin situasi Rasulullah ketika mau diberangkatkan dan kalian. Mudah-mudahan hadirin rahimahullah, saya ketika diminta pamit bingung ngomong apa sebenarnya. Ini wajah-wajah banyak kita semua, dan tiap tahun kita ngadain Isra berangkat di malam hari kan ya. Jadi kalau aku pulang dari sini ke mana? Indramayu malam hari itu Isra kali itu. Karena berangkat di malam hari. Kalau berangkat siang hari adalah haba atau safar. Kalau Isra itu khusus berangkat bepergian di malam hari. Maka pengertian dari Isra itu adalah perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itulah Isra. Kemudian Mi'raj itu tadi araja itu naik. Mi'raj itu adalah alat tangga. Jadi Rasulullah naik tangga ke mana? Ke langit 1, 2, 3 sampai 7 sampai ke Sidratil Muntaha, ke Mustawa. Itulah yang namanya Mi'raj dari segi bahasa. Kemudian dari segi istilahnya, semua orang sudah tahu. Isra itu perjalanan Rasulullah. Kalau bahasa kita apa? Bisa dibilang survei, ya. Survei menjelang Rasulullah bertugas secara penuh, secara full. Karena selama ini tugasnya masih umpet-umpetan, karena masih diserang oleh orang-orang Quraisy. Kemudian ketika menjelang terang-terangan, tiba-tiba terkena musibah. Musibah pertama, meninggalnya siapa? Orang yang terkasih. Siapa?
istri beliau yang secara finansial mendukung dakwah beliau, sampai-sampai pengusaha yang begitu handal, yang kaya raya, sampai-sampai mau meninggal itu wasiat kepada putranya tercinta yaitu Siti Fatimah, "Ya Fatimah, tolong katakan kepada ayahmu, aku tidak berani ngomong, malu. Aku ngebayang ketika aku meninggal, aku takut siksa kubur. Mudah-mudahan beliau seorang nabi, seorang rasul. Tolong mintakan sorbannya yang biasa dipakai beliau ketika menerima wahyu. Mudah-mudahan bisa membebaskan saya dari siksa kubur." Ya Allah, Pak, istri Rasul masih ngomong begitu, apalagi ibu-ibu istri siapa ya? Suaminya. Istri kiai bukan, istri Rasul bukan, istri Nabi juga bukan. Kita istri Pak Hussein, istri Pak Edi, istri Pak Wahyu, istri Pak Jon ya. Mudah-mudahan mereka soleh semua. Insya Allah ibu-ibu apa surganya ada di tangan mereka, Bu. Asal ibu asal mereka itu semua ibu-ibu surga, insya Allah. Tanpa hisab, insya Allah, Bu. Betul. Oleh karena itu jangan durhaka sama suami. Tiket ibu ke surga ada di tangan suami. Betul. Begitu dia mobil itu nikah mahal, itu sudah pindah. Apanya? Tiket ke surganya berada di suami. Oleh karena itu kalau ibu durhaka dan suami tidak ridho, maka pantas ada hadis ketika suami minta di malam hari tidak dilaksanakan, maka Allah dan semua malaikat malam itu melaknatnya sampai dengan hari menjelang keluar terbit matahari. Oleh karena itu hati-hati. Tapi seorang suami bukan tentang seperti itu juga, tentang-tentangnya dia ada kata-kata begini, istri itu bukan pembantu, Pak ya, bukan pembantu. Tugasnya bukan nyapu, bukan nyuci, bukan segala itu enggak. Ya, cuma masalahnya ibu-ibu harus taat kepada suami. Ya enggak? Ketika suami itu tolong sapuin ya harus mau. Jadi bukan rumah, tapi ketika itu harus nurut kepada suami. Bayangkan tadi seorang Siti Khadijah, seorang bos besar, begitu nikah dengan seorang nabi, seorang Rasul Muhammad SAW. Begitu beliau mau meninggal, terbayang oleh dia, nggak ada bayangan, saya istri nabi, nggak mungkin saya bisa kubur, saya nggak mungkin masuk neraka, saya istri nabi, enggak. Tapi yang kebayang oleh dia, bagaimana saya bebas dari siksa kubur. Oleh karena minta sama anaknya, tolong mintakan saya sorban yang biasa dipakai, sering dipakai menerima wahyu. Mudah-mudahan saya dibebaskan dari siksa kubur. Setelah itu mintalah ayahnya siapa? Siti Fatimah, putranya tercinta, mohon ke ayahnya, dikasihlah, maka dikasih izin, dibungkuslah jenazahnya Siti Khadijah dengan sorbannya Rasulullah SAW. Ya seperti itulah. Sekarang kita yang belum tentu karena kita juga istri siapa, suami siapa, belum punya janji dengan Allah bahwa kita akan seperti ini, maka oleh karena itu mari kita perbanyak sesuai bulan ini, bulan Rajab, bulan Muharram, bulan yang termasuk dimuliakan oleh Allah SWT, di mana segala sesuatu ibadah dilipat gandakan. Ada orang mengatakan puasa bulan Rajab. Memang hadisnya nggak ada di bulan Rajab Rasulullah nyuruh puasa, nggak ada, ya, menurut para ulama yang banyak. Tapi ada yang mengatakan sunnah katanya gitu. Ketika saya teliti, kenapa banyak orang menganjurkan puasa di bulan Rajab? Yang pertama, wamin latihan untuk menjelang bulan Ramadan. Yang kedua, bulan Rajab ini adalah bulan yang dihormati. Bulan yang dihormati itu ibadahnya dilipat gandakan. Ibadah yang paling bagus menurut saya adalah puasa, dan para ulama berpuasa. Karena puasa itu melatih kita lahir batin. Lahirnya kita dilatih untuk merasakan lapar, dahaga, untuk ingat kepada orang yang fakir miskin. Kemudian hikmah yang lain, diajar jujur. Orang puasa itu paling jujur sedunia.
ketika dia puasa, kalau mau bohong, ketika dia wudhu di tempat wudhu, nggak usah banyak-banyak, satu tetes aja ditelan, nggak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu. Tapi tidak mau dia menelan air, karena takut puasanya batal. Padahal kalau dia telan nggak ada yang tahu, itulah jujur. Seharusnya orang Muslim itu paling jujur seharusnya, tidak tahu sih Pak. Tapi kenyataannya, saya ingat ketika ada istilah apa ya, ada zaman saya masih berhubungan dengan teman-teman alumni IAIN ya, itu ada peringatan halal bihalal yang penceramanya adalah penasihat KPK Pak Abdullah Al-Awwal. Waktu itu beliau jadi penasihat KPK. Pak, kata dia, saudara-saudara sekalian, Anda tahu dari 12 yang akan dimasukkan, akan diteliti, akan dipanggil untuk dimintai keterangannya, untuk kemudian jadi kenapa? Penyidikan. Dari 12 itu 10 orang Islam Pak katanya. Yang 2-nya baru non Muslim. Artinya apa? Tapi jangan kaget karena kita mayoritas. Maka yang itu mayoritasnya harus Islam juga katanya, sampai ketawa. Oleh karena itu seharusnya nggak begitu. Kita diajarin puasa, kita diajarin jujur, diajarin sholat. Ya, ini hikmahnya. Tadi uraiannya, tadi Pak MC tadi, MC bukan ngomong cucu ya, dia belum juga belum ya. Dia masih MC-nya masih Master of Ceremony. Kalau Pak Edi udah belum juga. Siapa yang udah jadi MC? Pak Nung udah ya? Belum ya. MC itu ngomong cucu, Pak Ade itu Surabaya udah jadi, udah punya. Pak Jun udah ya, udah MC ya. Bapak Ibu sekalian, uraiannya adalah berangkat Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada saat itu dalam satu riwayat, malaikat Jibril dipanggil oleh Allah SWT. Hai Jibril, siapkan segala sesuatunya. Malaikat Jibril kaget, wah, kenapa ya Allah? Apa ini mau kiamat? Bukan mau kiamat. Aku akan memberangkatkan hamba aku kasihku Muhammad. Jadi setelah Rasulullah kena musibah, pertama oleh meninggalnya istrinya tercinta. Kedua, yang paling melindungi beliau dari ancaman-ancaman orang Quraisy yaitu pamannya sendiri. Siapa? Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Abu Thalib ini adanya Abdullah. Abdullah ini ayahnya Nabi kita Muhammad SAW. Beliaulah yang melindungi Nabi Muhammad ketika berdakwah. Ketika Nabi Muhammad ditawari oleh Abu Jahal, Abu Hakam, Abu Lahab ya, dan Abu yang lainnya juga banyak itu, yang lain ngajak damai Pak. Udah Muhammad, kita damai aja lah. Hari ini kamu ikut menyembah Lata, Uzza dan Manat. Besok saya akan nyembah Tuhanmu. Kita bareng-bareng aja lah, nggak usah beginilah. Dan kata pesannya Pak Bodono, jangan saling menyalahkan lah gitu ya. Yuk kita bareng-bareng aja. Akhirnya apa? Ngomongnya itu nggak berani ngomong ke Nabi Muhammad. Langsung ngomongnya kepada Abu Thalib. Ya Abu Thalib, ya Abu Thalib, tolong sampaikan kepada ponakan Muhammad. Jangan sampai begitu, merusak keyakinan kita yang dari nenek moyang kita seperti ini. Gara-gara ada dia kita pecah. Oleh karena itu, tolong kita damai aja lah. Ayo bareng-bareng aja. Maka turunlah firman Allah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu melalui damai itu melalui Abu Thalib, enggak langsung ke Nabi Muhammad. Jadi Abu Thalib sebagai penengah ya, sebagai penyambung lidah dari mereka. Ketika ada mau di apa-apakan itu Abu Thalib yang maju, pasang badan. Nah, pada akhirnya meninggal juga. Yang paling membuat Rasulullah sedih adalah orang yang paling dia kasihi, orang yang paling dia banggakan, yang diharapkan perlindungannya meninggal dalam keadaan musyrik. Saat itu Rasulullah mendekat terus, ya ammi qul asyhadu an la ilaha illallah
Tapi di sebelah lainnya ada Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan, kamu itu pemuka Quraisy, gengsi kalau kamu masuk Islam. Begitu terus akhirnya nggak sempat masuk Islam, udah keburu dicabut. Itulah yang paling membuat sedih Rasulullah SAW. Orang yang paling dikasihinya meninggal dalam keadaan musyrik. Hadirin rahimakumullah, akhirnya Nabi merasa sedih berlebihan. Bukan sembarang sedih. Kalau kita sedih biasa, baru sedih dikit aja udah berlebihan. Kalau Rasulullah itu harusnya betul-betul sedih seperti itu. Maka ketika itu dia ingin sambil menghilangkan rasa sedihnya, sambil melaksanakan dakwahnya, pergilah beliau ke Taif. Harapannya di Taif itu ada saudaranya. Barangkali saudara saya di Taif mau bela saya, mau menerima dakwah saya. Diajaklah siapa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini adalah anak angkatnya, ya, anak angkatnya. Kemudian diajak ke sana. Ternyata di Sabit di Taif lebih parah lagi. Bukan cuma dicaci, tapi disiapkan lemparan batu. Ya, sampai Zaid bin Sabit sibuk menghalangi tubuhnya Rasulullah agar tidak kena batu. Mukanya memang selamat, tidak kena lemparan batu, tapi kakinya berdarah-darah sampai mengalirkan darah. Sampai Zaid bin Sabit juga berdarah juga. Akhirnya udah kita nanti menghindar, akhirnya mencari pohon yang rindang, duduklah di bawah pohon rindang itu. Kemudian Nabi berdoa sama Allah, ya Allah, Allahumma ilaika ashku quwwati wa hurmata wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Ya Allah, aku mengakui kelemahanku, betapa hinanya aku depan mereka. Kata beliau, ilaman takilni ila ba'idin yatajahhamuni am ila qaribin ya'mallahu amri. Ya Allah, kepada siapa engkau akan serahkan aku? Ke orang yang dekatkah kau serahkan aku, atau ke orang yang jauh yang lebih jahat lagi? Illam takun bika alayya wa fala ubali. Tapi kalau kau tidak benci kepadaku, tidak marah kepadaku, aku tidak apa-apa. Aku terima semua ini dengan lapang dada. Aku berlindung kepadamu dari cahayamu yang sangat memberikan petunjuk kepada kami. Kepadamu aku serahkan semuanya sampai kau turunkan ikhlas dan ridhamu kepada kami. Hadirin rahimakumullah, saat itulah Nabi merasa tidak berharga, merasa hina, karena bukan cuma dicaci maki, tapi dilempari, malah dilukai. Oleh karena itu Nabi mau pulang ke mana? Ke Mekah kembali. Itu pasukan rombongan orang Mekah sudah siap mau menjaga. Akhirnya Rasulullah minta perlindungan kepada salah seorang orang Quraisy, masih saudaranya. Akhirnya dibawa dia, masuklah Rasulullah ke Mekah, kemudian pulang. Nah, di malam itulah Rasulullah Nabi dilihat oleh Allah SWT, betapa hamba-Ku kasihku sangat menderitanya ini. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, wahai Jibril, siapkan segala sesuatunya. Jibril kaget, mau kiamat nih? Bukan mau kiamat. Aku mau menghibur hamba-Ku, kekasihku Muhammad, agar dia tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Akhirnya, pergi kamu ke sana, ke surga, keluarkan buruk. Buruk itu dari barok, Pak. Barokun itu kilat. Kenapa seperti barokun kilat? Karena larinya secepat kilat, ya, saking cepatnya masuk kilat. Maka buruk, kata dalam hadisnya itu lebih besar ketimbang himar, lebih kecil ketimbang keldai. Jadi antara kuda dengan keldai besarnya itu, ya. Biar aja Pak, biar aja. Itulah anak-anak. Bapak juga dulu begitu. Jangan biar aja. Kita juga seperti itu Pak. Jangan lihat kita seperti jangan lihat kita itu cermin kita Pak. Dulu kita seperti itu. Mungkin lebih dari itu Pak. Biar aja Pak. Membuat kita ingat, ya Allah, sepertilah saya gitu. Itu aja. Biar aja. Jangan diganggu gitu ya Pak.
Nabi paling gak suka. Ya. Baik, kita lanjut. Setelah itu malaikat Jibril mengeluarkan golok. Itu golok Nabi kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Dalam riwayat dibelek dulu dadanya, dibersihkan hatinya, dibersihkan dicuci oleh air Zam-Zam, kemudian ditanamkan Al-Quran semuanya, baru kemudian dirapat kembali, baru akhirnya diajak. Ketika dihadapkan ke Nabi, golok itu gelisah, gerak-gerak nggak puguh sampai keluar keringat. Ternyata dia merasa grogi katanya. Kata Jibril, "Hei golok, kenapa kamu begitu? Kamu apa tidak tahu? Ini adalah hamba yang paling mulia di dunia ini katanya, yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Oh iya, mohon maaf, aku tidak tahu. Aku tadi bingung katanya. Aku grogi. Apa yang aku sini?" Akhirnya ini kamu akan mengantarkan hamba yang termulia ini menuju Masjid Aqsa, langsung ke Sidratul Muntaha. Oleh karena itu akhirnya, "Ayo ya Muhammad," kata Jibril, naik. Berangkatlah beliau di malam hari kedua, di sepertiga malam ya, berangkat ke Masjidil Aqsa. Di perjalanan itu banyak yang ditemukan. Ini adalah pertama yang sebetulnya lihat tuh, ada pohon kurma hijau nih. Dimana apa ini yang Jibril? Ini adalah tempat di mana engkau akan hijrah. Inilah Yathrib yang kemudian akan menjadi Madinatul Munawwarah. Jadi disurvey itu Pak, tempat-tempat yang akan Rasul kunjungi, yang akan menjadi tempat-tempat bersejarah itu. Kemudian tempat lagi, ini Baitul Lahm, di mana tempat lahirnya Nabi Isa. Ini Turisina, gunung Bukit Turisina, Bukit Sinai kalau dalam bahasa bahasa Inggrisnya. Tur itu Bukit Sinai, ya. Tur Sinai itu tempat pertemuannya Nabi Musa, maksa pengen ketemu Allah. Ya, Nabi Musa itu orangnya maksain Pak, orangnya maksa mulu dia. Kalau yang gitu begitu aja. Maka dia pengen ketemu Allah. Kata Allah, kamu nggak bisa bisa lihat Allah, nggak, coba aja. Oke, kamu silahkan pergi ke Bukit Turisina. Kamu setelah selesai ada kira-kira lihat ke sana tuh. Belum ada kira, belum baru ada tanda-tanda mau terang, udah jatuh duluan dia. Baru dia jalan. Maka ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, di atas langit ada langit, maka kamu jangan merasa sombong, jangan kamu merasa lebih. Di atas kamu ada lebih ilmu dan lebih alim lagi. Siapa itu? Ada hamba aku. Siapa dia? Ada pokoknya mah. Aku pengen ketemu. Ya silahkan. Dicarilah. Dicari oleh beliau. Nabi Musa diceritanya ngajak pengawal itu. Teman saya mencari hamba Allah yang alim katanya. Jalanlah beliau ketemu di antara pertemuan sungai, ya, air asin dengan air tawar. Pas di situ lapar, makanlah dia di situ. Setelah makan lupa itu makan minumnya itu nggak diberesin lagi, tinggal aja udah. Pas sampai tempat lainnya lupa, lapar lagi. Hai pemuda, mana makanan tadi? Saya lapar lagi nih. Ya Allah, karena setan nih, makanan lu kok ketinggalan di sana. Balik lagi ke sana, ternyata di sana pertemuan antara air tawar dan air asin. Disitulah ketemu akhirnya ada semacam tempat. Disitulah tempatnya yang kita kenal dengan Khidir. Di Al-Quran itu bukan Khidir Pak, Abdan bin Ibadin aja disebutnya itu. Entah kata Khidir itu dari mana ya? Dari kitab hadis barangkali. Yang di Quran tidak ada nama Khidir itu. Maka wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Ketemu dengan seorang hamba yang memberikan ilmu dari samping Allah langsung ilmunya. Ketemulah beliau, wahai Nabi Khidir, aku ingin berilmu kepadamu, belajar kamu. Oh gitu, kamu gak bakal sabar bertemu dengan saya.
Bagaimana mau sabar? Kamu tidak akan belum tahu sebab-sebabnya udah melihat yang aneh-aneh. Insya Allah kamu akan menemukan aku yang sabar. Oke, ayo ikut jalanlah. Naik perahu, baru naik perahu, itu perahu udah dibolongin Pak sama Nabi Khidir. Hei, kenapa kamu bolongin itu? Apa biar tenggelam? Oh, aku bilang apa? Kamu gak bakal sabar. Oh ya, mohon maaf. Baru sekali. Jangan kau siksa aku, jangan kau pecat aku dari muridmu karena kesalahan kecil ini. Oke, lanjut. Turun dari perahu, ketemu anak kecil umur 7 tahunan. Kemudian dibunuh, langsung dipegang oleh Nabi Khidir, dibunuh. Kenapa kamu bunuh? Mau pengen jadi dosa? Oh, kan kamu nanya lagi nih, berapa kali nih? Sekali lagi nanya, enggak akan saya ampuni. Udah jalan lagi. Ketiga, masuk ke suatu kampung, kampung. Di kampung itu ada ini Pak, mau bertamu. Ternyata orang kampung itu nggak mau menerima di dalam rumah mereka. Jadi ditolak oleh kampung itu. Nah, pas keluar dari kampung lihat ada temboknya udah miring, bangunan miring. Kemudian Nabi Khidir mencari alat-alat untuk si tembok jangan miring, dilurusin aja gitu Pak. Si bangunan jangan miring gitu. Kenapa kamu ngelurusin negakin ini bangunan? Apa pengen dikasih upah sama mereka biar buat makan? Tuh, kan kamu nanya lagi. Sekarang masalah kebersihan kita. Udah 3 kali soalnya. Aku akan jelaskan semuanya. Dijelaskan Pak. Kamu lihat aku ngebolongin perahu yang kita tumpangin. Karena di belakang tukang perahu ini ada penguasa yang zalim banget. Penguasa itu selalu merampas perahu yang baik-baik. Maka saya bolongin perahunya itu. Karena yang punya orang miskin, orang nggak punya. Kalau dirampas dia nggak punya usaha lagi. Maka saya bolongin perahunya biar nggak dirampas. Ya. Kemudian yang kedua, ada anak kecil saya bunuh. Kenapa? Karena saya lihat anak ini ketika gede bakal jadi durhaka, jadi orang jahat. Maka aku minta sama Allah agar dia digantikan dengan yang lebih bagus, lebih soleh. Yang ketiga, itu kenapa bangunan saya luruskan? Karena di bawah bangunan itu ada simpenan harta karun milik orang-orang yatim. Orang tuanya adalah orang soleh. Maka Allah berpesan agar itu nanti dikembalikan, diserahkan kepada orang-orang yatim tadi yang sudah balik. Itulah yang aku lakukan, yang kamu tidak tahu. Akhirnya Nabi Musa puas juga akhirnya. Oh iya, ternyata memang seperti itulah. Ya. Hadirin rahimahullah, itu ditemukan oleh Rasulullah ketika perjalanan mau ke Aqsa, ya. Kemudian ketemu lagi tempat-tempat yang berjalan lainnya banyak ya. Kemudian sampai ke Masjid Aqsa. Kemudian ternyata di Masjid Aqsa sudah penuh orang banyak. Ada malaikat di barisan belakang, barisan depannya ada para nabi, barisan depannya para rasul dari mulai awal sampai akhir. Ada berapa ratus itu? Ada yang bilang 240, ada yang bilang berapa itu? Ya, Nabi dan Rasul kumpul semuanya. Ternyata menunggu Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah langsung menambahkan tali buruknya sholat. Beliau yang jadi imam. Ya. Kemudian dari situ beliau naik ke Sidratul Muntaha, ke langit 1 ketemu dengan Nabi Adam, terus kedua sampai dengan ke-6 ketemu Nabi Musa, ke-7-nya Nabi Ibrahim. Nah, terus ketika sudah sampai itu, malaikat itu bilang, ya Rasul, saya cuma sampai di sini aja. Ya, ini tempat pertemuanmu dengan Allah. Aku tidak berhak di sini, karena aku belum sampai ke sana. Hanya Engkau yang bisa sampai sini. Jadi aku hanya sampai sini menterinya Allah. Akhirnya Rasulullah sampai ke Muntaha, ke Mustawan, ketemu dengan Allah, berjalan dengan Allah. Kemudian oleh-olehnya apa? Diberilah oleh-oleh sholat.
Sholatnya berapa? Udah ditentukan di sananya Pak. Sholatnya itu 50 waktu dengan pahala sekian. Udah tertulis itu, udah paten itu. Tapi ketika turun ketemu dengan Nabi Musa, kamu dari mana? Dari Allah dia. Dapat apa? Dapat sholat berapa? 50. Umat kamu tuh kecil-kecil, umat saya gede-gede gak cukup. Kamu apa lagi? Udah minta sama Allah, minta diskon. Berangkat saya minta diskon. Dikurangi 5, jadi 45, balik lagi. Belum kuat. Anak apa? Umat kamu kecil-kecil, bentar lagi. Diskon lagi terus bolak-balik 45, 40, 35 terus sampai dengan 5. Pas sudah 5, Allah berfirman, ya Muhammad, 5 ini sama dengan 50. Sebab apa yang telah aku tentukan 50 nggak bisa diubah lagi. Pahalanya tetap, cuman bilangannya yang dari 50 menjadi 5, tapi pahalanya tetap. Jadi sebab yang sudah di Allah takdirkan seperti itu udah nggak bisa ubah lagi. Ini 5 ini sama dengan 50 insya Allah. Udah turun. Kata Musa, jangankan ini orang saya aja dulu begini nggak bisa. Senangnya lagi minta kurangi. Waduh, saya mau. Kata Allah ini 5 ini udah cukup segini aja. Di 5 ini udah terakhir katanya gitu. Oh gitu. Ya udah, pulanglah. Terus pulang ke Asal lagi. Kemudian beliau naik dorong lagi, pulang ke Masjidil Haram lagi, ke Mekah lagi. Pulang ke rumah, kemudian ketemu dengan Ummu Hani sepupunya. Ya Ummu Hani, saya sudah begini. Ummu Hani masih skeptis Pak, masih ragu terima apa enggak. Walaupun dia sudah muslimah ya. Tapi karena lihat ini ibu itu, mana mungkin itu perjalanan ke mana? Ke Aqsa saja itu perjalanan dari mana ya? Dari Serang ke Surabaya barangkali ya. Itu perjalanan kalau jalan kaki sebulan, 40 hari malah kalau naik kendaraannya 40 hari. Ini bisa ditempuh kurang dari 1 malam. Coba bayangkan, mana ada orang percaya. Pada saat itu Rasulullah masih belum lama berdakwahnya, belum terang-terangan juga. Udah bikin seperti itu. Kata Ummu Hani, jangan bikin masalah, itu lebih berat lagi, lebih galak lagi tuh orang Quraisy ke kamu. Tapi nggak apa-apa. Kemudian pas masuk ke Masjidil Haram, yang ketemu pertama siapa? Udah begitu Allah ngatur ya. Ketemu Abu Jahal. Abu Jahal yang paling jahat sama beliau kan. Abu Jahal itu jahatnya Pak. Ketika dia lihat nih Nabi kalau mau berangkat dari rumah ke masjid, lewat situ dibikin lubang Pak. Kan rumahnya berdampingan ya dengan Abu Jahal. Abu Jahal masih juga, cuma Abu Jahal bikin lubang. Lubang itu ditusuk dengan apa? Dengan pelapa kurma supaya kelihatan lubang. Maksudnya apa? Supaya Nabi keprosok ke situ. Malah bukan Nabi yang keprosok, kan dikasih tahu Allah. Ya Rasul, jangan ke situ kamu, itu ada lubang. Lewat dia putar. Abu Jahal yang itu keprosok dia malah. Muhammad, tolongin saya. Ditolongin. Itu Nabi Muhammad Pak. Padahal yang bikin lubang Abu Jahal, yang kosong Abu Jahal, yang nolong siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini tadi kata Pak Mulia, itu memang hal seperti itu ngomong macam-macam dari masyarakat seperti itu Pak. Orang Quraisy lebih parah lagi, bukan cuma ngomong, malah lemparin kotoran dengan menyakiti malah. Kamu berapa ya? Tapi omong doang ya. Dikritik doang. Itu jadi vitamin Pak Mul, insyaallah. Membuat kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih matang lagi insyaallah. Itu kayak dia. Saya juga pernah dikritik habis-habisan. Oleh karena itu, kalau kita ingin jadi pemimpin ya itu harus dikritik. Cuman harusnya memang kritiknya itu sesuai dengan ayat Al-Quran surah Al-Asr wa tawasaw bil haq ya. Bil haq wa tawasaw bis sabr, dengan benar dan dengan sabar. Enggak dengan caci maki, enggak dengan menyakiti, harusnya seperti itu. Hadirin rahimakumullah, apa yang dialami Nabi setelah dia Isra dan Mi'raj dapat sholat, kemudian ceritakan kepada Abu Jahal, cerita apa kamu ini? Mau bohong apa lagi? Udah kemarin aja begitu macam-macam, ini lagi yang seperti ini. Enggak ada. Oke,
kalau kamu mau saya panggil tuh orang-orang Quraisy biar kumpul di sini. Ya syukur alhamdulillah. Kalau memang kamu mau ngumpulin mah, tadinya Rasul Pak yang ngumpulin. Akhirnya Abu Jahal yang ngumpulin. Niatnya apa? Mempermalukan Nabi Muhammad supaya dia cerita nanti dilecehin gitu, dilecehin gitu. Oke, akhirnya kumpulan. Benar Pak. Semua kan ngomong, wah, ngomong apaan itu? Mana mungkin? Kemarin saya lihat ada baca juga. Apaan tuh Quran bohong kata dia. Saat itu Aqsa belum dibangun, Masjidil Haram belum ada. Oh, udah ada kata-katanya kata dia. Terus untung penceramah yang ditanyanya itu oleh orang yang katanya. Ngomongnya gini, masjid dalam Al-Quran itu bukan bangunan. Masjid itu dari sajadah yasjudu, sajadah fil madhi yasjudu fil mudhari. Masjid itu kata isim makan, kata keterangan tempat. Masjid tempat sujud. Jadi tempat sujud itu kan dari Al-Quran. Masjidil Haram masjid tempat sujud, Masjid Aqsa tempat sujud juga. Oleh karena itu ya nggak bertentangan katanya. Dia nggak bisa jawab lagi. Oleh karena itu ketika bersiarnya ini semua pada lebih galak lagi. Bahkan yang sudah masuk Islam pun banyak yang murtad kembali karena melihat mendengar cerita yang sangat bohong ini menurut mereka. Ya. Oleh karena itu akhirnya Nabi ada salah seorang sahabat bertemu Abu Bakar, bukan orang kafir lah, ya orang Quraisy. Hai Abu Bakar, tuh temanmu itu jangan tahu bahwa Nabi itu dekat banget sejak awalnya dengan Abu Bakar ya. Tuh temanmu teman gua lagi katanya, ngomong apa lagi? Ngomong apa? Dia ngomong cerita bahwa malam tadi sudah ke Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, balik lagi sebelum subuh malam nyampe lagi. Kamu percaya enggak? Kalau Muhammad yang cerita, jangankan seperti itu, lebih dari itu saya percaya. Kaget dia. Ini orang maksudnya cerita begitu supaya Abu Bakar ikut mencaci maki, tapi ternyata malah dia lebih percaya lagi. Maka sejak itulah beliau diberi gelar nama As-Siddiq, pembenar. Siddiq itu kata siapa pembenar? Sangat membenarkan. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita bicara hikmahnya. Hikmahnya adalah beliau membawa sholat. Saya pernah dengar ketika ada halal bihalal yang penceramahnya lulusan ITB Pak. Beliau adalah yang diberangkatkan oleh Pak Habibie ke Jerman. Dari ITB ke Jerman, S1 ke Jerman. Beliau ceramah, Masya Allah Pak, pengetahuan Qurannya, fasohannya jauh dari kita Pak. Padahal bukan lulusan ITB. Bahkan ada yang bilang katanya latar belakangnya orang muslim juga. Jadi Islamnya kita di ITB. Tapi fasohat bahasa Al-Quran, bahasa ngajinya Pak ketika ceramah itu luar biasa. Saya ngomong, ya Allah memberikan apa namanya? Kata teman, ya kalau cuma Allah, dia juga ada usaha kata gitu. Kalau cuma Allah memang nggak usaha, ya sama-sama aja. Saya bilang, saya kalau nggak usaha memang nggak juga, ya dua-duanya lah. Jadi beliau mengatakan Pak, kalau saja Al-Quran itu adalah diperes sama kita Pak, isinya hanya tinggal satu apa? Takwa. Dari mulai Alif Lam Mim sampai ke Jinnati wan Nas, isinya cuma satu itu Pak, ajarannya apa? Takwa. Kita buka surat Ali Imran. Apa ciri orang takwa yang sering kita baca ketika datang bulan Ramadan? Wa sayyuhu ila maghfiratin wa rahmatin wa sayyuhu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Itu tiga sifat yang paling utama orang yang bertakwa adalah yang pertama, enggak pelit Pak. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Ciri orang pelit tidak melihat kondisi, ada duit, nggak ada duit, dia tak infak, tidak selalu hanya dengan duit, bisa dengan pemikiran, bisa dengan masukan, nasihat, itu juga infak sama. Itulah. Jadi yang pertama cirinya orang takwa itu tidak pelit. Ya. Yang kedua, wal kadhimina al-ghayz. Tadi Pak Mulyo bilang, jangan pakai emosi, kita bisa menahan emosi.
emosi, bisa mengendalikan amarah, Pak. Orang takwa itu pasti bisa. Kalau masih belum bisa, baru takwa. Wal afi 'anil nas, memaafkan kesalahan semua orang. Cuman kalau memaafkan semua orang belum bisa, Pak. Dan melupakan kesalahan orang susah. Termasuk saya, Pak. Saya sering cerita ke teman-teman, waktu saya kecil dulu pernah ditinju ini saya, Pak, sampai orang sana dulu Pak, biru ini Pak, ini saya, bengkak ini Pak, ditinju oleh orang yang lebih tua dari saya. Saya punya teman jago main kelereng, main bunduk. Itu kalau saya berdua dengan dia menang terus, habis tuh. Nah, si orang yang ninju saya itu orangnya memang kayak temperamen, dia banyak duitnya, kaya kalau ya. Beli dulu sama saya. Saya ingat ajaran nenek, kalau barang dapat main jangan dijual, nggak boleh, haram hukumnya. Nah, itu saya nggak berani jual Pak. Jadi saya nggak berani jual itu, bukan karena nggak mau jual, tapi karena nggak boleh sama nenek. Saya nggak mau jual dulu, dia ngambil, saya ngatain dia, kamu udah menang strategi. Saya ini aja, ya nangis ya, masih kecil ya. Saya pulang. Saya nggak ngadu sama orang tua Pak. Kenapa itu? Mentok ini jelas. Kalau saya ngadu bisa dicampurin itu Pak. Santri bisa turun semua itu. saya mau. Jadi sampai sekarang saya ingat Pak. Orang itu pernah niru saya, ini sakitnya masih terasa sama saya gitu. Tapi saya udah melupakannya. Sebagai cara melupakan sampai udah memaafkannya. Sebagai cara memaafkannya, ada anaknya Pak. Dia punya anak, kemudian anaknya punya potensi. Saya ajak ke sini. Saya sekolahkan di sini sampai dengan lulus aliyah, kemudian mau saya kuliahkan di PTI, dia mau, ya udah pulang akhirnya. Jadi saya sudah berbuat banyak, tapi saya tidak sampai sekarang itu melupakan susah. Oleh karena itu afina itu memaafkan orang, hampir semua orang bisa. Ya udah maaf, tapi melupakan kesalahan itu susah Pak. Oleh karena itu kesalahan orang ke kita itu Pak, sama dengan kalau kita hati sudah luka oleh kesalahan orang, itu laksana kaca yang pecah Pak. Lihat kaca pecah, bisa nggak nyambung lagi? Sampai saat ini saya belum tahu ada nggak alat yang bisa merekatkan kaca Pak. Ya. Nempel pakai isolatif bisa, cuman garis pecah itu masih ada aja. Seperti itulah hati manusia. Oleh karena itu hati-hati. Maka ketika kita ingin mengkritik, ingin kita memasukkan, nyari situasi yang enak gitu Pak ya. Itu bosan ada yang udah kebal ya Pak. Cuma saya ngomong aja dia nggak pernah marah. Udah tahu ya bosannya. Padahal saya nggak hebat, bercanda saya Pak. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu sholat ini adalah oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Nabi diberi sifat tiga tadi. Karena Nabi orang yang paling takwa. Tiga sifat tadi dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika dia disiksa oleh orang Taif, dia tidak marah, malah berdoa, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka karena mereka tidak tahu bahwa aku Rasulmu. Ya Allah, berikan. Oleh karena itu barangkali ada di antara keturunan mereka mendapatkan hidayah supaya mereka ngerti tentang Islam. Akhirnya Allah memberikan mengijabah. Ada di antara kedua orang itu dua orang masuk Islam, datang ke Nabi menyatakan Islam dan menjadi sahabat yang paling dekat juga akhirnya. Kemudian rahimahullah mengenai sholat, kata beliau itu ya yang ceramah di Syekh Pak saya namanya Dr. Dia pula yang menceritakan Habibah Habibie ketika beliau di Jerman. Beliau itu bersaing dengan orang Yahudi Pak, orang Zionis. Orang Yahudi itu udah di Jerman, jadi rankingnya itu dia suami istri itu ranking 1, 2, Habib ketiga. Saya Pak Habib itu ngomong, apa sih rahasianya kamu jadi 1, 2 terus? Oh itu rahasia saya, nggak boleh tahu kamu. Akhirnya Pak Habib terus nanya terus, kan di Pak Yahudi di sana Pak Habib
Kamu pengen tahu apa rahasianya saya dapat ranking 1, 2 terus? Apa? Saya bangun jam 2, jam setengah 3, mandi, setelah mandi saya baca Quran. Itulah rahasianya. Orang Yahudi Pak, tengah malam, per 3 malam terakhir bangun, mandi, baca Quran. Kita bangun, buat air kecil doang, kita tidur lagi. Betul gak Pak ya? Oleh karena itu mari untuk hikmahnya ini mari kita perbaiki sholat. Bagaimana keadaan hidup kita, susah kita mendapat ijabah doa dari Allah, maka mari kita perbaiki sholat kita, bacaan kita. Mudah-mudahan Allah SWT memperbaiki hidup kita. Hadirin rahimakumullah, dalam sholat itu ada rukun yang paling utama adalah Fatihah. Hadisnya banyak Pak. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, liman lam yaqra' bi ummil kitab, wa lam yaqra' bi ummil Quran. Banyak hadisnya itu, ada ummul Quran, ada ummul kitab, ada Fatihatul kitab. Hadisnya sama. Jadi tidak sah sholat seseorang kalau tidak baca Al-Fatihah. Mari kita berbagai Fatihah kita. Sebab kenapa? Fatihah itu Pak, berdasarkan hadis yang saya baca di kitab kumpulan hadis Sahih Bukhari itu ada hadis yang ke-349 kalau nggak salah ya. Kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis kursi ini, hadis Rasulullah menceritakan firman Allah. Jadi firman Allah itu ada 2. Ada firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran, ya. Ada yang firman Allah yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Itulah hadis kursi namanya. Bedanya, kalau Al-Quran adalah kalimatnya dan maknanya dari Allah semuanya. Kalau hadis kursi maknanya dari Allah dan kalimatnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Begini kalimatnya. Qasamtus sholata baini wa baina 'abdi qismain wa li 'abdi ma sa'al. Aku bagi sholat itu 2 bagian di antara aku dan hambaku, kata Allah. Wa idza qala 'abdu wa idza wasala ila qaulil 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ketika hambaku dalam sholat sampai kepada bacaan alhamdulillahi rabbil alamin, aku jawab hamidani 'abdi, hambaku memuji aku. Hadirin rahimakumullah, itu kalau kita baca hamdu, alhamdu, hamidani. Kalau baca alhamdu segala puji bagi Allah, maka Allah menjawab hambaku memuji aku, karena hamdu itu pujian. Ketika hamba membaca alhamdulillah, apa artinya? Belek. Nanti Allah menjawab hambaku memberi belek kepadaku. Kan luar biasa Pak. Ya. Oleh karena itu hati-hati. Ketika bacanya alhamdu, lain lagi artinya. Hamdu itu hamada. Yang hamdu itu Pak mematikan lampu secara pelan-pelan. Kita tahu sebelum ada kita punya lampu jempol ya. Itu hamada itu lampu yang mati karena kehabisan minyak, pelan-pelan mati itu. Ketika kita alhamdulillahirabbil alamin, hambaku mematikan aku pelan-pelan. Oh, jangan begitu malah. Oleh karena itu hati-hati, maka harus benar alhamdulillahirabbil alamin. Ketika sampai ar-rahmanir rahim, ar-rahman bukan ar-rahman Pak, ar-rahmanir rahim, asna alayya 'abdi, hambaku mau memuji apa, mengagungkan aku. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jawaban Allah, qala hadza baini wa baina 'abdi wa 'ala 'abdi ma sa'ala. Inilah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Allah berjanji Pak, kalau bacaannya benar, sholatnya benar, doa kita pasti akan kabul. Kita lihat dalam surah Ali Imran, ketika Nabi Zakaria sudah sepuh, istrinya juga sudah tua, minta anak. Dalam sholat Pak, di mihrab, sholatnya belum selesai masih berdiri, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat berkata kepada Nabi Zakaria, kamu akan mendapat anak. Begitu selesai, Nabi Zakaria, mana mungkin, saya udah tua, istri saya juga mandul, nggak mungkin.
bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah semuanya akan mudah. Jadi sholat itu kalau benar dilaksanakannya pasti akan mengabulkan doa kita. Kapannya? Allah dari mulai kita baca Fatihah itu udah masuk rukun mana ya? Saat itulah ketika kita baca Fatihah dalam hati kita memang nggak boleh menerjemahkan dalam lafal ya. Segala puji bagi Allah, batal salatnya. Ketika kita alhamdulillahirabbil alamin, kita dalam hati hanya Allah yang berhak dipuji. Tapi dalam hati aja, jangan diucapkan. Sehingga dengan demikian kita mengerti apa yang kita ucapkan. Enggak ini mah kita sholat malah berencana sampai kunci hilang pun ketemunya ketika sedang sholat. Itu berarti kehusuannya belum ada. Oleh karena itu saya sering juga kalau kita terlena dengan masalah yang apa namanya yang kita hadapi itu semuanya lupa Pak. Tadi hampir saya tidak hadir. Oh iya, mumpung saya belum lupa. Saya mohon segenap bacakan Fatihah. Adik saya baru tadi malam meninggal dunia Pak. Kemarin waktu Pak Mulung ke saya ragu karena beliau sedang dirawat di rumah sakit umum daerah Serang di Provinsi Banten di Serang. Beliau kena serangan jantung di Basamring, ternyata bukannya tambah sehat untuk masuk ICU malah tambah drop. Dan tadi malam sekitar jam 19.30-an meninggal dunia. Kita mohonkan mudah-mudahan beliau diberi kebahagiaan Allah SWT dan dosa dan kesalahannya dilimpahkan dengan pahala ibadahnya dan tempat yang mulia insyaallah kedua yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran keikhlasan menerima cobaan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir. Makanya saya seperti mulai ngapain diomongin Pak. Saya nggak tahu nih Bapak ngerti nggak apa yang diomongin. Kalau orang ceramah itu ada aturan Pak ya. Saya mau nggak. Yang saya ingat aja ini mah. Pikiran saya misalnya Pak. Saya dikirim jenazah baru dimandikan, kemudian baru dibungkus mau dibawa ke masjid. Jam 10 ini disolatkan. Saya ingat terus ya Allah luar biasa. Itu bukan cuma sekutuan Pak ya. Tapi dialah yang pertama kali menemani saya kuliah di sini. Satu, kita ngontrak di tempat ukuran 2x2 meter Pak. Itu cuma 2 tempat tidur. Di situ kita masak, cuman nggak kayak ada aja di situ Pak. Kita makan, kita masak, kita tidur situ. Ya karena memang serba kurang anak dengan beliau lah saya mencerita. Alhamdulillah. Ya, tapi beliau jadi pengusaha akhirnya sukses di Papua. Kemudian pulang ke sini jadi anggota DPR di provinsi. Kemudian sekarang jabatannya terakhir jadi Sekjen, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Matla'ul Anwar Unes. Jadi beliau dalam waktu itu memang mobile. Umurnya sama dengan saya Pak. Disegar terus, alhamdulillah. Kemarin terakhir ketika ada call ketemu. Cuman aneh juga dia ketemu dengan saya lama banget Pak, ngobrol gitu. Biasanya dia ngobrol terus karena orang sibuk gitu ya. Ini mah enggak sampai ngobrol sholat asar juga sholat asar baru pulang ke permisi. Rupanya mau pamit gitu ya. Oleh karena itu mohon maaf kalau saya sempat ngeblank tadi Pak ya. Karena ini masih terbayang-bayang. Dikirim terus fotonya Pak, pertemuannya ketika dibawa jenazah ke rumah, ketika sudah dimandiin, dibungkus, ketika mau dibawa ke masjid, ketika mau dibawa ke masjid terakhir datang. Mungkin sekarang saya diserahkan barangkali. Hadirin rahimakumullah, kita lanjut. Bahwa dalam sholat itu ada Fatihah Pak. Jadi Fatihah itu harus benar-benar ucapannya benar. Karena kalau tidak benar dianggap tidak baca Fatihah. Kalau tidak baca Fatihah maka tidak dianggap sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Oleh karena itu, ayo kita bab yang namanya belajar itu tidak ada batasnya Pak. Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai ayunan sampai lubang kubur.
Bahkan kita sering melihat orang yang sudah dikubur pun diajari Pak ya. Ditalkinkan itu kan diajari Pak. Diajari nanti kalau ada datang malaikat nanya panduan buka jawablah Allah Rabbi gitu kan. Itu termasuk ajaran itu. Karena ada hadis orang yang meninggal itu mendengar Pak, namun cuma dia tidak bisa menjawab. Bahkan jangankan omongan, suara suara sendal orang yang habis nganterin jenazah itu dia tahu berkeseknya sendal itu dia dengar. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita perbaiki sholat kita supaya Allah perbaiki kita dengan memperbaiki bacaan sholat kita. Kita tingkatkan yang tadi yang asal munyem, sekarang kita tingkatkan. Ada sekarang buku banyak Pak, di toko-toko buku banyak yang membahas tentang arti-arti bacaan sholat. Ketika kita sholat, kenapa? Sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana wa lakal hamdu. Itu sami Allahu liman hamidah, itu kata imam. Imam mengasih tahu sama makmum, Allah mendengar orang yang memujinya. Maka kata Allah, Rabbana wa lakal hamdu. Oleh karena itu bagimu wahai Tuhan segala puji. Karena kita dengar kata imam sami Allah, wahai makmum, Allah itu mendengar pujianmu, maka pujilah gitu kira-kira Pak. Maka makmum Rabbana wa lakal hamdu, hamdan lillah. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, Quran itu memang mulia semua orang Pak. Semua orang yang berdampingan yang memang mulia. Kita lihat malaikat Jibril jadi penghulunya malaikat. Kenapa? Beliaulah perantara pembawa Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kenapa? Karena beliau menerima Al-Quran wahyunya. Ya. Jadi Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Karena beliau menerima Al-Quran. Kita tahu Ramadan menjadi yang paling mulia karena Ramadan tempat waktu turunnya Al-Quran. Di Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar jadi mulia karena di malam itu turun Al-Quran. Pokoknya semua yang bersentuhan dengan Al-Quran itu akan dimuliakan. Maka oleh karena itu, kenapa kita enggak berdampingan dengan Al-Quran terus? Ayo kita pelajari Al-Quran, baca Al-Quran dengan cara yang baik, dengan sesuai aturan tajwidnya, maka insya Allah Al-Quran menyertai kita kapanpun sampai hari kiamat. Banyak cerita-cerita tentang Al-Quran ini Pak. Oleh karena itu, mari kita baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Mari kita pelajari bacaannya dengan benar, sehingga kalau kita sudah sering baca Al-Quran Pak, orang baca Quran ketika itu kita sudah seperti orang hafal. Ketika ada yang salah, tahu salahnya di mana. Ya, Al-Quran tidak bisa sembarangan dibaca Pak. Al-Quran itu ada bacaan-bacaan yang apa namanya? Kalau orang-orang qiraat itu apa? Orang-orang ada yang bacanya apa? Bacaannya ada yang asing, ya. Ada tashil, ada yang populer kita paling Pak, saktah. Ya, saktah pertama ada di surat Al-Kahfi, yang kedua surat Yasin, yang ketiga surat Al-Qiyamah, yang keempat surat Al-Mutaffifin. Paling itu yang paling populer. Padahal di balik itu ada lagi tashil, surat Fussilat, ada lagi Imalah, surat Hud, ada lagi Nakal, Al-Hujurat. Apa itu nakal? Nah, kita pelajari itu. Maka sebaiknya jangan asal belajar Pak. Kalau cuma belajar sampai juz amma, semua orang mungkin bisa. Tapi kalau sudah sampai khatam, itu tidak semua orang bisa. Kalau cuma sekedar bacanya aja, belum lagi belajar makhrajnya Pak. Makanya dulu pernah saya kasih, kalau Bapak itu biasakan di rumah, ya, ingatkan dulu bacaan itu. Babi bu babi bu. Itu saya dapatkan dari teman saya orang PTIQ. Orang PTIQ lari Pak dari PTIQ karena takut hafalan. Namanya Mukhiyar Majid.
Qori ya, nasional. Takut hafalan. Kalau mau sarjana di PTI harus hafal Quran. Dia nggak mau ngapal, pindah ke UIN akhirnya Pak. Jadi doktoralnya di UIN. Sarjana muda di PTI, doktoral ketemu saya di UIN. Dia harus UIN. Ketika ada acara konsen di mana di Jogja tuh, Man, ente suka ngajar ngaji nggak? Suka. Nah, dan diajarnya ya macam-macam, ada orang tua. Nah, ini untuk orang tua ini jangan ikro kan? Kalau ikro nanti kesinggung dia jalan anak kecil kan? Maksudnya ya ini belajar ini aja. Ini belajar Al-Quran, belajar huruf, belajar sunnah, kuat tadi ada di semua. Nah, dikasihlah saya tulisan itu. Dari bagi a i u ba. Kemudian saya ubah lagi urutannya sesuai urutan huruf di tajwid Pak. Huruf itu kan mulai dari huruf harf a itu sampai dengan huruf syafatain, huruf dua bibir. Kalau Bapak yang saya berikan itu dilatih di rumah, insya Allah yang namanya ha itu udah bisa sekarang Pak. Tidak ha lagi, ya, tidak apa lagi ka, alhamdu. Ada juga yang apa, bodnya masih dal. Jadi dalnya dimonyongin, dolin. Tetap aja Pak, walaupun dimonyong tetap aja dal. Artinya kalau bola menyesatkan, kalau dala menunjukkan Pak, bertolak belakang. Oleh karena itu harus bisa. Apalagi yang sangat saya sesalkan, masih banyak di antara kita yang belum bisa nyebut Allah Pak. Padahal itu nama Allah, Tuhan kita. Harus diusahakan wajibnya itu Pak, sangat-sangat wajib Pak. Jadi jangan sampai ada Allah baru Allah. Enggak ada kaitan dengan apa? Dengan bibir Pak. Itu lam ya, lidah tempelkan ke atas, jangan ujungnya, tapi semuanya ke atas. Allah. Jadi nempel ke langit-langit. Allah. Bukan kalau Allah itu ujungnya doang. Allah. Biasanya orang Jawa Barat langsung nggak tuh. Ya Allah. Ya. Tapi saya dengar ada juga asyhadu an la ilaha illallah. Azan kemana-mana. Yang saya khawatir Pak, jangan benar, ada orang ikutin. Oleh karena itu ya hati-hati. Kayak kita ini hati-hati kita berucap. Semuanya dilihat orang kan. Ketika saya ngomong, jadi saya juga begitu Pak. Begitu Pak. Kita itu jadi dirugikan. Oleh karena itu kita hati-hati, kita perbaiki. Mari ibda binafsik. Ya, kata orang bijak, ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Fanhaha an ghairiha, baru sampaikan ke orang lain. Faizan tahan, bila sudah selesai itu baru itulah bijaksana. Baik Bapak Ibu sekalian, saya belum mau tahu, nanti Bapak Ibu, itulah yang saya dapat sampaikan. Nah dia, saya mulai itu mau ngomongnya Pak, sama kamu ngomong terus saya. Lagi keadaan saya sedang ini Pak, saya masih bayang terus. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau apa yang saya sampaikan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya ngajak, mari kita perbaiki sholat kita, perbaiki bacaan Quran kita. Mudah-mudahan Allah akan perbaiki hidup kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.